Nah, sehingga mustahil ibadah-ibadah itu bisa dinikmati oleh jiwa kalau kemudian kita belum sampai ke level takwa. Ya, belum sampai ke level takwa. Makanya kalau kita pahami ibadah yang merupakan tujuan awal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalau kita lihat surat Az-Zariyat ini termasuk surat Makkiyah, surat-surat yang turun di fase Makkah. Tapi kalau kemudian kita lihat surat Al-Baqarah adalah surat yang Allah turunkan di fase Madinah, termasuk di dalamnya pembahasan tentang ibadah-ibadah untuk menaikkan sampai ke level ketakwaan. Ya, dan seakan di fase Makkiyah sentuhannya adalah iman. Dan iman plus ibadah hasilnya adalah takwa. Iman plus ibadah hasilnya adalah takwa. Nah, seakan butuh proses yang sangat panjang. Ya, karena fase Makkiyah berlangsung 13 tahun. Sampai baru Allah hadirkan ayat-ayat yang bahas tentang syariat. Ayat-ayat yang bahas tentang hukum. Ayat-ayat yang bahas tentang ibadah itu di fase Madinah. Nah, makanya agar jiwa kita ini sanggup memikul beban-beban ibadah yang Allah berikan, maka dia harus lebih kuat daripada unsur fisik. Dan bagaimana agar unsur jiwa ini lebih kuat daripada unsur fisik? Nah, inilah penanaman iman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di fase Makkiyah terhadap para sahabat. Dan iman itu, kita tahu ada rukun iman. Ya, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirna anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, al-iman antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu minabil qadari khairi wa syarih. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qadarnya, ya, kepada qada dan qadarnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan ini rukun iman, wajib ada. Dan ternyata cabang iman nanti sangat banyak. Ya, sehingga dalam hadis dikatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Dan di riwayat yang lain bid'un wa situna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Riwayat yang lain iman itu 60 sekian cabang. A'laha atau afdaluha al-kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi dan yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari jalannya manusia. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk satu cabang dari cabang-cabang iman. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar adalah rukun, harus ada. Tapi dari rukun itu kemudian kalau kita press, ketemunya adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Makanya selalu disandingkan ya dalam banyak hal berkaitan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena dua hal inilah yang menjadikan manusia itu istiqomah di dunia ini, ya, karena dia nanti berharap dengan kenikmatan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat, dan dia juga takut terhadap hukuman yang ada di alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Nah, makanya banyak di hadis juga disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, dan kalau kemudian kita lihat ini yang menjadikan manusia istiqomah.